Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran pair USD ya, di mana ada Euro USD, GBP dan USD Jepang Yen. Seperti apa gambarannya? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly ya, dari posisi pergerakan untuk market Euro USD ya. Kalau kita perhatikan posisinya masih dalam posisi koreksi ya. Kalau di posisi ini kita bisa lihat secara langsung ya. Dan mendekati area key support di 1.04819. Secara keseluruhan masih dalam posisi kenaikan ya. Kalau kita lihat dari chart yang sebelah sini, Anda bisa lihat sebelah kiri ya, dari sini ya. Ini sebelah kiri yang ini adalah turun, kemudian dari posisi ini adalah naik. Artinya ini ada impulsif, ini ada korektif. Dan kita akan bahas secara weekly karena hari ini adalah candle weekly terakhir untuk close market. Dan tentunya nanti malam teman-teman jangan lewatkan ya, ada non-farm payroll dan unemployment rate yang dimana sangat berpengaruh kepada market per USD itu sendiri. Tentunya ya, kalau nantinya kalau terhadap Euro USD, kalau indeks dolar itu menguat dampak dari berita tersebut, maka Euro USD akan turun. Tapi kalau dari data tersebut menunjukkan potensi pelemahan, maka indeks dolar akan menguat, Euro USD akan turun. Tapi kalau data tersebut positif, akan mengangkat indeks dolar ya, dan Euro USD akan terjadi penurunan. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan posisi pergerakan sampai dengan hari Jumat siang ini ya, dari Senin sampai dengan Jumat, hari Senin sampai dengan Rebo ada potensi penurunan yang cukup signifikan ya. Di sini ada pertemuan si Jeremy Powell menghadap ke Senat untuk rencana kenaikan tingkat suku bunga ya, atau lebih hawkish, tapi tetap melihat dari data-data yang akan rilis selama 1 sampai 2 minggu ke depan. Karena nantinya di tanggal 22 itu ada kenaikan ya suku bunga yang akan rilis, baik 25 basis point atau 50 basis point. Dan posisi saat ini membentuk pergerakan long lead doji ya, kalau saya lihat sampai dengan Jumat ini untuk time frame weekly, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Adanya terjadinya pelemahan ya, khususnya di hari Kamis kemarin untuk indeks dolar, dari data unemployment claim naik signifikan di angka 211.000 ya, menunjukkan kondisi banyaknya orang membutuhkan pekerjaan ya, atau klaim pengangguran, dan angkanya signifikan bahkan di atas 200.000, dan itulah yang memberikan respon bahwasanya indeks dolar langsung terjadi penurunan. Tentunya Euro USD akan terjadi kenaikan. Dan posisi saat ini kalau saya melihat ya, pergerakannya memang masih bergerak konsolidasi ya. Sebelumnya ada impulse bearish dan ada perlawanan bullish, tapi di minggu ini kalau nanti time frame weekly ini berhasil close di atas high weekly ya, maka di sini ada 3 in setup ya, candle merah, candle hijau, maka ada dorongan bullish yang akan terjadi, maka akan mencoba menguji wilayah golden level. Tapi kalau posisinya ternyata malam ini atau hari Jumat ini terakhir ya untuk weekly minggu ini ditutup candle bearish, bahkan close di bawah low weekly sebelumnya ya, low monthly sebelumnya 1.05329, maka saya pastikan harga akan menuju wilayah MA50 atau area golden level yang di posisi ini nih. Ya, di sini ada rally base rally untuk time frame weekly. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Untuk time frame daily kita melihat posisi terakhir terjadi penurunan ya. Di sini ada bearish engulfing ya, ada bearish engulfing dan ada long lead doji, dan dikonfirmasi candle warna hijau di hari Kamis kemarin. Artinya ada potensi kenaikan ya pasca melemahnya indeks dolar, dan di sini ada potensi kenaikan. Dan tentunya kemarin yang kita tunggu-tunggu ya, area antara key support sampai dengan area order block untuk kita target buy, tapi posisinya ternyata tidak mendekati dua wilayah ini, tapi kecenderungannya adalah menguat atau tidak berubah dari posisi high weekly dan low monthly sebelumnya. Oke, sekarang kita coba lebih detailkan lagi ya untuk time frame 4 jam untuk formasi pergerakannya hari ini. Oke, saya melihatnya di posisi harga saat ini membentuk sebuah area compression ya, ada pergerakan yang seperti ini. Artinya ini memiliki likuiditas yang cukup besar menurut saya. Sebentar saya hapus dulu ya batasan di hari kemarin, karena terakhir ada posisi membentuk sebuah kandang dan sudah keluar kandang saat ini ya, kecil-kecil candle ini. Artinya di posisi ini membentuk sebuah area compression. Area compression itu seperti ini area compressionnya ya, atau membentuk membentuk area liquidity ya, nih
Oke, ini biasanya akan disapu ya, sapu bersih biasanya seperti itu. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ini adalah area liquidity. Kalau dia turun, dia membentuk area compression, naik ya kan, ambil area ini, baru dia akan drop, ambil area ini. Nah, ini juga hal yang sama, juga bisa dia ambil, dia naik dulu ya, dia naik dulu mendekati golden extreme probability. Ini kan ada extreme probability ya. Di posisi ini, di sini ada area supply, ada order block kecil di time frame 4 jam di sini. Ini ada order block ya. Posisinya bisa menyentuh area sini. Makanya saya bilang tes dulu area golden level ya, yaitu di 1.062898 sampai dan 1.06099. Kalau area tersebut ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Oke, jadi ada pemantauan, ini ada area order block time frame 4 jam. Ya, ini membentuk area compression ya. Oke, ini sekali dia naik terus kemudian dia turun mengambil area ini nih. Area compression biasanya seperti itu, baru dia bergerak menuju area key supportnya. Sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam untuk skenarionya hari ini, yang pasti ternyata di area supply tersebut ya, saya melihatnya di sini tidak ada ini ya, swing terakhirnya posisinya di sini, maka ini posisinya rawan juga dia akan naik sampai area sini nih. Ya, pantau area ini order block time frame 4 jam ya di sini, pantau wilayah ini. Karena potensinya area ini kalau nantinya terjadi konfirmasi ya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ya, untuk hari ini saya tunggu di wilayah ini baru bisa ambil posisi sell di area sini. Ya, kalau mengikuti dari pergerakan compression susah ya, karena dia bergeraknya kecil gitu, tapi memang naik gitu loh. Tapi di sini tidak ada potensi pengambilan entry posisi ya. Menurut saya lebih jelas ketika nanti dia mendekati area high weekly sini lah ya, area order block ya, start di area 1.06762 area tersebut. Jadi gambaran saya lebih baik menunggu wilayah tersebut ya untuk hari ini. Jadi saya berharap ini posisinya naik dulu, baru pantau wilayah ini. Kalau ada potensi pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka akan menunjukkan potensi penurunan kembali. Baru di situ kita bisa ambil taking profitnya. Oke ya, jadi itu yang pertama. Tapi kalau nanti ternyata hanya mendekati area pantau pertama, area golden level ya di sini, kalau area compressionnya memang menunjukkan potensi pembalikan dari struktur ini, maka dia akan bergerak turun mengambil area ini sampai mendekati minimal low monthly ya, minimal sampai area sini, karena area sini adalah posisi terbentuknya SND ya di sini ya, area demandnya di area sini. Oke, jadi ini untuk Euro USD yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame weekly ya. Kita coba lihat di time frame weekly. Oke, masih membentuk sebuah area base ya, atau pembentukan area sideways ya, atau konsolidasi. Tidak ada perubahan di area sini meskipun sempat terjadi break di bawah area support mendekati ini ya, atau area demand, dan kemudian dia bergerak naik. Kalau saya perhatikan dengan posisi ini, tentunya nanti kita cari informasi yang lebih akurat aja di time frame kecil ya. Kalau di time frame besarnya kita melihatnya posisinya yang tentunya akan menguji sekali lagi wilayah ini nih, yang menjadikan area resistennya di 1.24465. Minimal menguji area sini, karena terakhirnya itu sudah berhasil breakout loh ini. Ya, hati-hati, ini juga kecenderungannya akan kuat naik ya. Artinya seperti ini ada tren turun ya, selalu membreakout swing-swing yang di bawah nih ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low selalu dihajar ya. Ada break of structure di sini. Kemudian di sini juga sudah break daripada perubahan tren turun menjadi tren naik ya. Dimana di sini ada area change of character di breakout. Kemudian di sini ada break of structure, artinya dorongan bullishnya akan kuat. Maka saya katakan di sini adalah impulsif, ini korektif. Besar juga dia akan kembali lagi bergerak naik, impulsif kembali. Ya, intinya di situ. Jadi kecenderungannya akan naik. Tinggal kita mau counter trend atau follow trend. Oke, sekarang coba lihat di time frame daily. Di time frame daily kalau kita perhatikan ini ada potensi area compression ya, dan sempat terjadi impulsif bearish. Maka menurut saya hal yang paling bagus untuk kita entry sebenarnya di time frame daily nih. Tapi memang posisinya jauh ya.
Ya, tapi memang posisi ini yang sangat bagus untuk kita bisa ambil posisi sell ketika area compression ini dihajar ya, di liquidity, tinggal area order block time frame D1 ini yang menjadikan potensi terjadinya penurunan kembali ya, atau minimal koreksi baru dia akan naik, tapi kan minimal bisa mendapatkan untuk intraday targetnya sampai sini bisa ambil posisi sell, intinya seperti itu. Oke, kalau tidak ada posisi seperti itu, karena ini hari ini yang kita analisa ya, dan tentunya ini sudah mengambil posisi area demand yang ada di sini ya, sudah diambil dan dia sudah naik. Menurut saya selama posisi sebentar ya, saya turunkan dulu di time frame 4 jam ya. Saya mau melihat sisi kirinya. Di sisi kiri, oke. Ya, ini sih yang menurut saya bisa dijadikan patokan ya. Coba ini yang terakhir, apakah ini kesentuh apa enggak? Coba kita lihat dulu posisinya. Nah, kesentuh ternyata ya. Sudah diambil nih tuh. Ya, area ini sudah diambil area demandnya dan dia bergerak naik. Menurut saya potensinya sudah ini ya, sudah bergerak naik karena area demand atau area base-nya yang ada di sini ini sudah diambil. Nah, ini ya langsung dia menguat. Ya, Anda bisa lihat ya setelah ini dan dia menguat. Makanya saya kan kemarin sarannya sampai area sini pantau gitu. Kalau ada potensi kuat dia akan turun kembali. Oke, ini posisinya baru running ke atas ya. Ini baru running ke atas dan membentuk sebuah area base. Oke, ini. Tapi saya coba melihatnya dari sisi penurunan terakhir ini ya, dari area compression ini Anda bisa lihat. Ini di breakout structure dia naik, kemudian dia ngebreak ini enggak di break ini paling rendah terakhir. Maka saya melihatnya sebenarnya posisinya ini loh, ini satu kesatuan ini. Ya, low terakhir karena ini sudah di break oleh candle ini ya. Ini terakhir sampai area sini. Maka ada tahapannya, supply-nya itu ini 1 2 3 itu. Yang pertama tunggu aja, menurut saya ini saya akan geser ke atas lagi. Tunggu wilayah ini ya, ini. Oke, area base yang ada di sini nih. Kalau kita kerucutkan dalam area base ini ada area order block. Nah, di sini nih. Kurang lebih mendekati extreme probability ya. Itu bagus untuk area sell menurut saya di situ. Di time frame 4 jam coba diturunkan lagi time frame 1 jam, apakah ada yang lebih bagus untuk target entry-nya? Sebenarnya di atasnya ini sih, tapi mepet ya, nggak apalah area tersebut lah, minimal stop lossnya di atasnya swing terakhir ini ya. Jadi area ini yang sangat probability-nya sangat bagus untuk target sell. Pantau aja, tunggu sampai area sini ya. Meskipun di sini ada drop base drop, tapi saya masih melihat potensi kecenderungannya adalah area ini ya. Ini pantau posisi ini nih. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Sekarang kita masuk ke USD Jepang Yen. Kita cek dulu time frame weekly ya. USD Jepang Yen kecenderungannya masih kecenderungan kuat naik ya. Ini masih kecenderungan kuat naik. Kemudian sebentar saya lihat dulu posisi terakhir weekly di sini ya. Ini kan dari dia turun, tren turun, di sini ada area compression, kemudian di sini lagi jalan satu persatu dihajar ya oleh candle bullish ini. Gelombang impulsif ini ya yang memakan daripada area ini, dan posisinya saat ini yang mau mendekati area imbalance. Coba kita cek nanti imbalance-nya ini yang di mana ini. Oke, coba kita lihat dulu ya. Sebentar, kita lihat dulu. Posisinya masih kecenderungan naik untuk market ini ya. USD Jepang Yen. Oke. Ya, ternyata area order block di sini ada area order block, di sini area imbalance. Oke, berarti di sini posisinya di monthly mungkin ini ya. Coba kita cek. Ya, benar di monthly ya. Tuh. Ya, di monthly ternyata ada imbalance ya. Tuh. Jadi ini order block. Oke, ini order block, dan di sini jarak antara ekor terakhir ini yang candle hijau sama yang body yang terakhir ini kan ada gap. Inilah yang disebut dengan imbalance. Area imbalance di time frame monthly ya ternyata. Ya, ini tapi kalau kita lihat di monthly ya tentunya kita lihatnya bisa minimal sampai daily gitu. Tapi ini malah berpotensi kuat ya. Ini kan jaraknya cukup jauh karena monthly ya. Satu candle di sini kan 1 bulan, dan ini baru setengah
baru awal-awal bulan kan gitu. Kita tunggu aja sampai area sini berpotensi akan terjadinya penurunan bahkan mendekati area order block. Intinya di situ. Oke, sekarang kita balik lagi di time frame 4 jam ya. Jadi posisi saat ini ya, kalau kita lihat pergerakan ini adalah bullish ya untuk USD Jepang Yen. Ini kan bullish ya, Anda bisa lihat. Ini maksudnya bullish seperti ini. Swing terakhir yang menjadikan titik higher high itu di breakout. Ini makanya disebut dengan breakout structure. Dia naik lagi di breakout structure, breakout structure terakhir sini. Nah, Anda bisa lihat nih. Ini adalah area breakout structure terakhir ya, di mana higher high-nya itu di breakout. Oke, higher high di breakout, maka di sini kita sebut breakout structure wilayah ini. Ya, ini sudah diambil, sudah di break ya, sudah di breakout. Nah, ada boss breakout structure. Kita cek, kita pindahin ke atas ya biar kelihatan. Nah, setelah breakout structure pasti koreksi ya, koreksi, dan ini ngambil posisi order block di time frame 4 jam ini. Ya, Anda bisa lihat nih momentum. Ini order blocknya ya diambil dan dia langsung bergerak naik ya. Anda bisa lihat tepat di area extreme probability, ada bullish engulfing, dan posisi saat ini masih bergerak ya. Tentunya ini meninggalkan imbalance nantinya kelihatannya ya. Kalau coba ini jam berapa sih? Jam 1. Oke, ini nanti sampai jam 17 kalau tidak menutup daripada swing terakhir ini ya. Ini akan ada ekor sampai area sini nih. Nah, baru impulsif bullish ya. Dan di sini ada rongga, inilah disebut imbalance. Ya, ini besar juga kalau nanti dia akan naik, dia akan menuju ke sini nih. Ini bagus untuk target buy nantinya ya. Tapi tunggu dia naik dulu. Ya, gambarannya sama nih, Anda bisa lihat ya. Ini yang saya praktekkan kemarin ya. Nah, dapat ya di sini ya. Kita udah dapat nih. Ya, Anda bisa lihat kecondongannya di sini ya, terus dia naik. Oke, sekarang masih di dalam area di atas 50%, target saya sampai area order block time frame 1 jam. Tapi di sini ada dua informasi, satu area ini dan satu area ini. Coba kita lebih spesifikin lagi ya. Kita turunkan time frame 1 jam. Sebentar. Nah, ini sudah ada perubahan. Kita bahas yang ini ya untuk intraday hari ini. Di sini adalah swing terakhir. Posisinya ini gelombang impulsif turun membentuk 5 gelombang, 5 wave, 1 2 3 4 5 ya. Jadi seperti ini. Ini wave 1, wave 2, ini wave ketiga, ini wave keempat, dan wave kelima terakhir ini nih. Nah, cocok ya, make sense. Oke. Setelah wave kelima tepat berada di area order block time frame 1 jam. Ini tepat di sini nih ya. Langsung dia naik. Bang, ada konfirmasi long legs doji meskipun di sini bearish engulfing ya hari ini ya ini ya. Oh iya benar hari ini nih. Oh iya ini suku bunga Jepang, benar yang tadi saya bahas di indeks dolar. Mempertahankan minus 0,1%. Langsung terjadi kenaikan untuk USD Jepang Yen. Masya Allah. Aduh, nggak ingat saya. Ya ini tadi jam 10 ya. Makanya USD Jepang langsung melambung tinggi gitu loh. Pas mendekati area ini order block langsung dia terbang. Oke. Dan posisinya terakhir ini kan, nah gini ya. Sekarang kan sudah break ini swing terakhir ini kan sudah di break ya. Artinya di sini ada perubahan, di sini ada change of character namanya. Ya, saya kasih penjelasan lebih detail. Biasanya hanya saya mengucapkan ini aja ya. Oke, nggak apa-apa, ini minimal teman-teman biar paham. Di sini ada change of character, artinya ada perubahan tren turun ini ya, impulsif ini. Dan ternyata sudah ada change of character, sudah nutup wave kelima, maka dia akan membentuk sebuah wave ABC. Ya, biasanya seperti itu. Dan di sini sudah naik, break ini, oke. Maka kecenderungannya akan menuju wilayah ini nih. Nah, ini nih. Ya, sebentar. Tapi ini sebenarnya kuat, dorongan kuat bullish ya. Tapi kalau nanti teman-teman mau intraday yang ngambil berapa pips dari posisi ketika dia ada penolakan wilayah ini boleh. Tapi menurut saya pantau aja dulu ya. Nanti tinggal ini ada dua informasinya. Yang pertama di sini, oke. Ini ada order block ya atau area supply. Ini ada supply dan yang atas ini adalah supply. Jadi ini dulu pantau wilayah ini pertama, yang kedua ini ya. Ini karena kecenderungannya di sini juga membentuk pergerakan compression ya. Ini compression ini juga pasti lagi akan di liquidity. Sampai dicek wilayah ini ya. Nanti kalau ada potensi perubahan ya,
konfirmasi jelas ada bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell tapi nggak usah panjang-panjang karena ini menurut saya posisinya kecenderungannya naik ya. Yang target breakoutnya itu ini. Nih, ini ada target breakout di sini. Jadi apapun nanti ada koreksi, ada penurunan, selama level terendah terakhir tidak di break, maka ini yang menjadikan target breakout yang paling jelas. Wilayah tersebut. Ya, kecuali ini sudah di breakout, nah nanti tinggal cari area ini nih. Ya, area demand gitu. Supply kena, cari demand gitu, ya. Itu posisinya, jadi masih sama progresnya seperti ini. Turun sentuh ini dia naik. Oke, sekarang masih dalam penguatan. Oke, buat teman-teman yang nahan buy bisa liquid setengah di area sini. Ya, TP SL-nya naikin. Nah, nanti kita lihat kalau di sini ada konfirmasi turun, cek aja nanti time frame kecil contoh 15 menit ya. Di sini ada konfirmasi bearish engulfing. Nah, baru tuh di sini stop loss-nya di atas, minimal ngejar ya mendekati 38,2% lah atau sampai 50% ya baru jual. Nah, nanti kita lihat karena ini berpotensinya kuat naik ya. Ininya di situ. Oke, adapun kenaikannya juga bisa dikatakan membentuk wave ABC ya dari gelombang impulsif ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyi loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari channel Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.